Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Nonprofit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. 오이씨. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mimin L. Pada video kali ini Mimin akan menceritakan film yang berjudul The Forgotten Battle. Film ini menceritakan tentang seorang pilot glider asal Inggris, seorang laki-laki asal Belanda yang berjuang dari sisi Jerman, serta seorang wanita anggota perlawanan Belanda yang terlibat dalam pertempuran Perang Dunia Kedua. Bagaimana keseruannya? Langsung saja ke ceritanya. Pada tahun 1944, pasukan Nazi Jerman berhasil menguasai hampir seluruh Eropa. Namun setelah kekalahan di Stalingrad, mereka dipukul mundur pasukan Soviet di front timur. Pasukan sekutu yang menjalankan operasi Overlord, sebuah invasi untuk menyerbu pertahanan Nazi di Normandia, Prancis. Setelah pertempuran selama 2 bulan, pihak sekutu berhasil merebut Belgia dan Prancis dari kekuasaan Nazi Jerman. Pasukan Nazi masih berusaha mempertahankan sisi utara Belanda, tepatnya di pelabuhan Antwerpen. Setelah mundurnya pasukan Jerman dari kota Zeeland, Belanda, wali kota menyuruh para staf untuk membuang semua dokumen-dokumen pemerintahan yang berkaitan dengan Nazi. Setelah selesai bekerja, seorang staf yang bernama Dan kemudian mengunjungi sahabatnya yang bernama Yana. Lalu mereka pergi ke perbatasan kota untuk melihat kepergian pasukan Nazi. Terlihat semua warga sangat bahagia karena kota mereka kini terbebas dari jajahan Nazi. Diperlihatkan seorang pemuda yang bernama Dick yang merupakan adiknya Dan sedang memotret para tentara Nazi. Tapi perwira di situ merasa terganggu. Lalu dia sengaja merusak kamera milik Dick. Dick yang gak terima lalu melempar sebuah batu ke arah truk Nazi yang sedang melintas. Beruntungnya Dick berhasil melarikan diri. Melihat kegaduhan itu, Dan Yana bergegas pergi dari sana. Sesampainya di rumah, Dan bertemu dengan ayahnya yang bernama Fisher. Fisher kemudian menanyakan keberadaan adiknya. Tapi untungnya saat ini Fisher belum tahu kalau anaknya sedang dalam masalah. Akhirnya Dick kembali ke rumah, namun dia terluka di lengannya karena tertembak. Singkat cerita, Dick meminta kakaknya agar merahasiakan kejadian barusan dari ayahnya. Tapi tanpa sepengetahuan keluarganya, Dick ternyata diam-diam sudah bergabung menjadi anggota perlawanan Nazi. Namun beberapa saat kemudian pasukan Nazi kembali datang ke kota New Zealand. Dan yang melihatnya pun heran, bukannya pasukan Nazi sudah hengkang dari Belanda. Sang ayah pun menjelaskan bahwa sampai saat ini pasukan sekutu belum memerdekakan Belanda dari cengkeraman Nazi. Mendengar itu, Dan hanya bisa pasrah dengan nasib negaranya. Saat sedang bekerja, Dan melihat komandan Nazi yang bernama Obos sedang berbincang dengan wali kota. Lalu Obos menyuruh wali kota untuk mencari informasi pelaku penyerangan konvoi tentara Nazi di perbatasan. Mendengar kabar itu, Dan segera pulang menyuruh Dick untuk bersembunyi. Lalu Dick kemudian meminta kakaknya untuk menemui Yana. Dick mengatakan jika Yana bisa membantunya mencari tempat persembunyian. Yana berkata dia tahu tempat yang aman, namun dia harus memberitahu temannya sebelum membawa Dick ke sana. Di sisi lain, di kota Narva di Uni Soviet, di sana sedang terjadi pertempuran sengit antara pasukan Soviet melawan Nazi. Di antara pasukan Nazi, ada tentara yang bernama Marinus. Pada perang itu, Soviet berhasil membuat pasukan Jerman kewalahan. Melihat temannya terjebak, Marinus mengambil sebuah bazoka untuk menghancurkan tank musuh. Dalam pertempuran tersebut, Jerman mengalami kekalahan.
tentara Nazi yang sedang terluka sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Saat terbangun, seorang kapten bernama Frederick bertanya kepada Marinus mengapa Marinus yang merupakan orang Belanda mau berperang bersama Nazi. Marinus selalu menjelaskan kalau dia tak peduli negara mana yang akan menjadi pemenang. Dia hanya ingin perang ini segera berakhir, supaya warga sipil tak lagi menjadi korban karena peperangan. Frederick juga mengungkapkan masa lalunya saat dia bertugas menjaga kamp di Polandia. Karena perintahnya, ribuan umat Yahudi telah tewas di tangannya. Lalu Frederick yang terus dihantui rasa bersalah kemudian mengakhiri hidupnya. Beberapa hari kemudian, Marinus telah sembuh dari cederanya. Kali ini, dia ditugaskan sebagai sekretaris komandan Nazi. Di Inggris, 3 divisi angkatan udara sedang mendiskusikan operasi Market Garden. Dalam operasi ini, 350 prajurit akan berangkat menggunakan pesawat militer dan pesawat glider. Mereka akan mendarat di Belanda sejauh 64 mil di belakang garis musuh dengan target membebaskan Belanda dari belenggu Nazi. Hari keberangkatan serangan udara pun dimulai. Kapten Tony dan seorang sersan bernama William bertugas menunggangi pesawat glider. Waktu konvoi pesawat melewati kota Zeeland, tiba-tiba musuh menembaki mereka dengan senjata anti-aircraft. Akibat serangan Nazi, membuat Tony terluka parah dan juga menyebabkan sayap kiri pesawat mengalami kerusakan. Mengetahui hal itu, Tony lalu memerintahkan William untuk mendaratkan pesawatnya. Untungnya mereka semua berhasil mendarat dengan selamat. Di tepi sungai, William dan para awak pun segera mengevakuasi Kapten Tony. Mereka pergi secepat mungkin sebelum ditangkap tentara Nazi yang sedang patroli. Setelah jauh berjalan, mereka sampai di sebuah pemukiman tak berpenghuni. Mereka memutuskan bermalam di sana dikarenakan mereka sudah sangat kelelahan. Singkat cerita, Kapten Tony berencana untuk bergabung dengan pasukan Kanada. Tetapi rencana itu sempat ditentang sama 2 anak buahnya, mengingat wilayah ini dikuasai tentara Nazi yang terus melakukan patroli. Sang kapten menegaskan kalau keputusan ini tidak bisa diganggu gugat. Lalu pada pagi harinya saat William terbangun, dia kaget mengetahui 2 orang yang tidak setuju dengan rencana Kapten Tony diam-diam telah kabur membawa semua perlengkapan mereka. William pun sangat kesal pada mereka berdua dikarenakan melalaikan tugasnya sebagai prajurit. Lalu Kapten Tony berusaha menenangkan William meski kondisinya sekarang terluka cukup parah. Sang kapten kemudian menyuruh William dan Hank untuk mencari sebuah perahu. Lalu mereka berdua pergi meninggalkan Kapten Tony sendirian. Setelah jauh berjalan, mereka menemukan sebuah perahu yang sudah rusak. William yang sudah putus asa kemudian kembali untuk melapor kepada sang kapten. Namun di perjalanan mereka terkejut ada sebuah perahu milik Nazi. William dan Dan yang mengendap-endap berhasil menyandra seorang tentara Nazi. Tak lama kemudian tentara Nazi memberontak hingga terjadi perkelahian. Beruntungnya William berhasil melumpuhkannya dan bergegas mencari Kapten Tony. Melihat Kapten Tony yang sudah tewas, William sangat marah. Lalu dia menghabisi tentara Nazi. Setelah mengubur Kapten Tony, mereka pergi dari pemukiman. Mereka berencana akan bergabung ke pasukan Angkatan Darat Kanada. Namun tiba-tiba Hank berubah pikiran. Ia sudah tak sanggup lagi melihat kengerian perang. William berusaha meyakinkan rekannya, tapi Hank tetap menolak untuk ikut. Menurutnya, tinggal di sini atau pergi, nasib mereka akan tetap sama. Pada akhirnya, mereka akan dihabisi tentara Nazi sama seperti Kapten Tony. Namun, William gak mau nyerah begitu saja. Meski harapan selamat sangat kecil, dia akan berusaha mencari bantuan. Dengan berat hati, William pun pergi seorang diri. Di sisi lain di kota Zeeland, Komandan Obos mendatangi ke rumahnya. Tujuannya datang ke sini untuk berbicara kepada Dr. Fisher mengenai putranya.
Pihak Nazi telah memastikan bahwa Dick telah dikenali sebagai dalang dari penyerangan konflik tentara Nazi. Lalu pada malam harinya, Dick menjelaskan bahwa dirinya telah bergabung menjadi anggota perlawanan Nazi. Dr. Wiesel meminta agar Dick menyerahkan dirinya kepada Nazi, tapi dan tidak setuju karena orang Nazi tidak bisa diajak kompromi. Ayahnya akan meminta kepada Komandan Obos supaya hukuman putranya bisa diringankan. Pada pagi harinya, Dan dan Dr. Fisher menemui Komandan Obos, dan untuk pertama kalinya dia bertemu dengan Marinus yang kini menjadi seorang sekretaris di sana. Fisher mengetahui kalau Dick adalah pelaku penyerangan. Dia terus memohon kepada Komandan Obos agar putranya mendapat keringanan hukuman, mengingat jasa Fisher yang banyak membantu Nazi. Komandan Obos mengganti hukuman Dick menjadi penjara seumur hidup. Dengan berat hati, Fisher menyerahkan putranya kepada Nazi. Sebelum berpisah, Dick meminta Dan untuk memberitahu sesuatu yang dia simpan di bawah meja kepada Yana. Saat ditemukan, Dan sangat terkejut. Dia melihat foto-foto senjata Nazi. Lalu Dan bergegas menemui Yana untuk bernegosiasi dengan anggota yang lain. Salah satu anggota akan membantu menyelamatkan Dick jika Dan berhasil mendapatkan peta di kantor wali kota. Russian stamps. Pada keesokan harinya, Dan yang bekerja di kantor wali kota, dia berhasil melakukan tugasnya mengambil peta. Sementara di markas militer Nazi, Marinus tiba-tiba mendengar suara jeritan dari ruang interogasi. Pada saat itu juga, dia melihat adiknya yang sedang disiksa oleh dua tentara Nazi. Karena mengalami siksaan yang begitu menyakitkan, akhirnya Dick terpaksa membocorkan informasi nama-nama rekannya. Kini Komandan Obos yang telah mendapatkan nama anggota perlawanan Nazi kemudian segera melakukan penangkapan. Tapi ternyata salah satu anggota berhasil melarikan diri. Dari hasil interogasi Komandan Obos mendapatkan bahwa orang-orang Belanda telah membentuk kelompok untuk melawan Nazi. Dari hasil laporan tersebut membuat Komandan Obos sangat murka. Dia lalu memerintahkan untuk mengeksekusi mati semua anggota pemberontakan, dan salah satunya adalah Dick. Mendengar hal itu, Marinus sangat terkejut. Ia tak menyangka Komandan Obos akan melanggar janjinya kepada ayah Dick. Marinus yang simpati diam-diam menyampaikan kepada Dan kalau Dick akan dieksekusi. Namun sialnya seorang perwira Nazi mendengar pembicaraan mereka. Dia lalu melaporkan hal itu kepada Komandan Obos. Komandan Obos merasa kecewa karena telah dikhianati Marinus. Ia pun memberi sanksi dan memutuskan mengirim Marinus kembali ke medan perang. Namun sebelum pergi, Marinus diperintahkan untuk mengeksekusi mati para anggota perlawanan Nazi. Pada akhirnya, Dick bersama anggota lainnya pun tewas. Marinus sangat menyesali tindakannya. Dia telah mengeksekusi orang-orang yang berjuang demi negaranya. Dan yang mengetahui hal itu menangis, lalu memberitahu ayahnya tentang kabar dari Marinus. Mendengar hal itu, Fisher segera menemui Komandan Obos untuk meminta penjelasan. Namun, sesampainya di sana, Dr. Fisher malah dibiarkan begitu saja. Dr. Fisher merasa menyesal kenapa dia percaya sama orang Nazi, dan sekarang dia hanya bisa menangisi kematian putranya. Setelah kematian adiknya, Dan kemudian menemui Yana untuk mengabarkan kematian Dick. Di sana, Dan bertemu dengan salah satu anggota yang berhasil lari dari kejaran Nazi. Pria itu menjelaskan kalau peta dan foto yang diberi tanda harus sampai ke markas pasukan sekutu yang berisi lokasi, di mana pasukan Jerman telah memasang jebakan di sepanjang jalan di kota New Zealand. Dengan adanya informasi itu, pasukan sekutu bisa menghindari jebakan Jerman. Pria itu meminta Dan dan Yana untuk mengirim peta dan foto ke markas sekutu.
Tanpa pikir panjang, mereka berdua bergegas pergi menjalankan misi tersebut. Panjang perjalanan, mereka berdua hanya bisa terus berjalan menghindari patroli. Malamnya, mereka berdua sampai di sebuah sungai. Waktu ingin menyeberang, mereka diserang tentara Nazi yang sedang patroli. Mengetahui Anna sudah tertembak dan segera memberi tas berisi peta pada Yana. Kemudian, ia mendorong dengan sekuat tenaga agar perahu itu menjauh dan kemudian menyerahkan diri untuk mengalihkan perhatian tentara Nazi. Setelah berhasil mengarungi sungai, William akhirnya berhasil mencapai daratan. Saat sedang berjalan, dia berpapasan dengan mobil tentara sekutu. Lalu William pun ikut bersama rombongan itu. Sesampainya di markas pasukan sekutu, William disuruh bersiap-siap karena besok pagi mereka akan memulai serangan. Pada keesokan harinya, pasukan sekutu memulai misi untuk mengusir pasukan Jerman dari kota Zeeland. Sementara di pasukan Nazi, Marinus bersama tentara lainnya juga telah bersiap-siap menghadapi serangan sekutu. Singkat cerita, dalam pertempuran itu, pasukan sekutu harus mengalami kekalahan. Para prajurit yang selamat lalu kembali ke markas. William hanya bisa terdiam melihat betapa kejamnya peperangan. Di sisi lain, Yana ditemukan 4 tentara sekutu yang sedang patroli. Melihat itu, Anna yang sedang sekarat, lalu mereka membawanya ke markas agar mendapat perawatan. Karena luka yang sangat parah, Yana akhirnya meninggal dunia. Seorang dokter yang menangani Yana menemukan peta dan foto-foto yang sangat penting. Ia lalu menyerahkan kepada perwira. Para perwira pun kaget melihat foto-foto senjata dan peta lokasi markas rahasia pasukan Nazi. Dari hasil analisa peta dan foto tersebut, para peninggi mengetahui di mana Nazi akan menyergap pasukan sekutu. Para perwira memutuskan untuk mengubah strategi penyerangan. Mereka akan memancing musuh dari depan, sementara pasukan utama akan menyerang musuh dari sisi yang lain. Pasukan sekutu mulai bergerak di malam hari supaya tidak diketahui musuh. Setelah pasukan sekutu telah sampai di lokasi yang ditentukan, serangan pun dimulai. Marinus serta beberapa prajurit memutuskan untuk meninggalkan benteng pertahanan. Tentara Kanada yang tak tinggal diam lalu melakukan pengejaran. Namun sayangnya William disergap oleh Marinus. Bukannya menembak, Marinus hanya terdiam melihat William yang begitu ketakutan. Dia menyadari kalau William adalah salah satu tentara yang berjuang memerdekakan negaranya dari jajahan Nazi. Pada keesokan harinya, pihak sekutu ternyata berhasil merebut benteng pertahanan Nazi. Setelah kekalahan itu, pasukan Nazi terpaksa kabur dari kota New Zealand. Namun setibanya di sana, pasukan sekutu kembali menggempur mereka. Sementara yang berada di penjara kaget mendengar suara ledakan di luar. Stern yang sangat lega karena pihak Nazi berhasil dikalahkan. Namun salah satu perwira tiba-tiba masuk dan berniat mengeksekusi Stern. Tanpa diduga, Marinus tiba-tiba menusuk perwira itu dari belakang. Perkelahian pun tak terelakkan. Dengan segenap tenaga yang tersisa, Marinus dengan brutal menghabisi nyawa perwira Nazi. Meskipun Marinus berhasil menyelamatkan Namadan, tapi ia terkena tembakan lalu dan mencoba mengobati pendarahan yang dialami Marinus. Tak lama kemudian, pasukan sekutu datang. William akhirnya bertemu dan juga Marinus yang sudah sekarat. Karena lukanya yang cukup parah, Marinus pun tak bisa bertahan dan akhirnya dia meninggal dunia.
William pada akhirnya mengajak Dan pergi bersama pasukan sekutu, dan film pun berakhir. Terima kasih yang sudah menonton. Sebelum itu, Mimin mengingatkan nih, untuk jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe supaya tidak ketinggalan konten dari Mimin ke depannya. Gue Mimin L, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.